Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfarezi dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata pelajaran PPKN, yaitu materi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu di sini apa sih persatuan dan kesatuan itu? Jadi persatuan atau kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia berarti persatuan yang mendiami wilayah Indonesia untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Atau dalam hakikatnya, yaitu persatuan dan kesatuan adalah bersatunya berbagai bangsa dalam perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Lalu di sini ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, lalu yang kedua prinsip nasionalisme Indonesia, yang ketiga prinsip kebebasan bertanggung jawab, yang keempat prinsip wawasan Nusantara, dan yang kelima prinsip semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Lalu ada faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama di sini ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang merupakan karangan dari Empu Tantular. Bhinneka berarti beraneka ragam, tunggal berarti satu, ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan yaitu beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Lalu yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dan yang terakhir, pembangunan berjalan lancar. Lalu yang kedua, ada faktor yang membentuk integrasi nasional. Lalu integrasi nasional itu apa sih? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Yang pertama integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Jadi, integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu di sini ada faktor pendorong tercapainya integrasi nasional dan faktor pendukung integrasi nasional. Pertama, kita akan membahas faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. Ada 4 faktor yang menjadi pendorong tercapainya integrasi nasional. Pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Lalu yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin
dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Lalu yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu faktor pendukung integrasi nasional. Ada 5 faktor yang menjadi pendukung integrasi nasional. Yang pertama ada penggunaan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam satu bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Lalu yang ketiga adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Lalu yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Lalu yang terakhir, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan yang diderita. Lalu yang ketiga, ada faktor yang menjadi penghambat integrasi nasional. Jadi ada 4 faktor yang menjadi penghambat integrasi nasional. Apa aja sih? Yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Lalu yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Lalu yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Jadi, agar terciptanya integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Setiap warga masyarakat harus menyadari adanya perbedaan etnik, suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Perbedaan tersebut jangan sampai dijadikan sebagai pemicu terjadinya disintegrasi nasional. Oleh karena itu, kita semua sebagai warga negara harus memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa aja sih sikapnya yang menunjukkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Di sini ada 5 sikap yang 5 sikap yang menunjukkan bahwa kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air yaitu sebagai warga negara kita wajib mempunyai rasa cinta tanah air terhadap tanah air kita sendiri, yaitu Indonesia. Lalu yang kedua ada membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan di mana saja, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang ketiga ada rela berkorban. Sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk bangsa, walaupun memberikan penderitaan untuk diri sendiri. Yaitu lalu yang keempat ada pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, dan yang kelima ada memiliki sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.